Nah ini hati-hati, banyak yang terjebak di sini ya. Baik para pencari pejalan rohani, pesuluk salik, murid dalam zikir-zikir tarekat, apalagi mistism ya, spiritualism ya, orang-orang yang mencari dunia kebatinan terjebaknya di sini yang banyak. Ya, kalau ini terbagi dua juga, terbagi tiga ya. Pertama, dia suka dengan alam-alam sufliyah, alam-alam rendah. Suka ngecek-ngecek benda pusaka, keris, ngecek-ngecek ya. Ya, mohon maaf nih kalau yang punya ilmu ini, saya harus mengingatkan ya. Kalau ada kawan-kawan ya, sukanya nanti ngedetek benda pusaka, ya, dikira itu zikir, dikira itu tasawuf. Itu bukan tasawuf. Ya, itu bukan tarekat sufi. Itu bukan tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Emang Rasulullah pernah ngajarin zikir mencari benda pusaka? Kan nggak ada. Ya. Kalau kemampuan itu ada nggak apa-apa, tapi jangan disebut kemampuan itu sebagai ajaran tarekat. Ya, saya nggak melarang orang begitu. Ilmu ini boleh nggak? Boleh bu, nggak syirik. Boleh. Netralin benda pusaka ada ilmunya. Benda-benda pusaka itu kan bikin dulu empu. Ya, ada tirakatnya, kadang-kadang dipasang rajah di situ, kadang-kadang ada khodam-khodamnya, ada jin-jinnya. Maka hati-hati kalau nggak ahli-ahli, serahin ke ahlinya, biar dinetralin sama dia. Ya. Kalau nggak sanggup ya nggak usah, kasih aja ke orang yang suka koleksi. Orang suka koleksi tapi nggak horor, itu biasanya nggak bermain tuh khodam-khodamnya sama dia, bingung khodamnya sama dia. Orang nggak percaya sama gua katanya. Lalu ini yang agak yang rendah, ini satu jenis ya, suka kemudian mohon maaf sekali zikir-zikir ini kemudian untuk pengobatan, ya. Pengobatan fisik. Zikir itu boleh ngobatin fisik, tapi tujuan zikir syifaun lima fis sudur, mengobati yang di dalam dada. Kalau ngobatin fisik pakai zikir sesekali aja, nggak boleh sering-sering. Makanya Rasulullah SAW kalau ada sahabat sakit, apa kata Nabi? Tadawau, cari dokter. Cari tabib, dulu namanya tabib. Sesekali aja beliau ada sahabat Nabi ya, yang waktu perang betisnya kebelah sama tombak. Shut, gitu. Datang kepada Rasulullah, ya, Rasulullah hanya baca bismillah, ditiup, balik lagi. Tapi sesekali, nggak sering-sering. Seandainya Rasulullah SAW tidak melakukan ngambil sebab, beliau nggak perlu perang. Cukup simsalabim kun fayakun, selesai. Betul nggak? Nggak perlu beliau menggaris parit. Cukup begini, begitu aja kan. Tapi beliau nggak begitu. Tetap 313 orang perang Uhud pegang senjata. Walaupun dalam hadis Bukhari dia katakan sahabat ada yang bercerita, sebelum kalian memukul itu musuh udah ada yang jatuh. Bertanyalah Nabi ke malaikat Jibril, kalian berapa banyak? Siapa aja yang turun, hai Jibril? Kata Jibril, kami lebih banyak dari yang kamu kira. Ya. Kalau di Quran kan disebut 5.000 ya. 3.000 terus 5.000 ya. Sahabat cuma 300-an. Orang-orang kafirnya ribuan. Tidak disebutkan angkanya 1.000 berapa. Nah, ini dalam hadis sahih ya. Dalam sirah kenabian, perjalanan hidup Nabi, ada sahabat di perang Badar belum nyampe tebasan pedangnya, orangnya udah tumbang duluan. Tapi kejadian itu enggak semua, hanya sebagian yang mengalami. Tetap mesti pegang pedangnya, tetap mesti berjuang. Artinya usaha kita itu yang penting. Adapun nanti ada fasilitas keramat, fasilitas maunah, bantuan-bantuan keajaiban Allah itu di luar prediksi kita semua. Jadi kalau zikir masih cari kesembuhan. Nah ini level, tadi level 2 yang paling rendah. Level 2 menengah itu mencari ketenangan.
Level 2 yang agak tinggi, yang sudah nyundul mau ujung sampai, itu yang sudah mulai bertanya-tanya. Ya, apa pertanyaannya? Apa cuma sampai ketenangan yang aku cari? Adakah zikir yang lebih nikmat dari ini? Ya. Siapakah yang memberi nikmat berzikir ini kepadaku? Ya. Mulai dia bertanya, memandang. Nah, kalau sudah mulai, nah ini orang sudah naik level. Jadi ibu-ibu kalau zikir cuma ngilangin gundah, gulana, itu baru level 2, nomor 2. Ya, 2,5. Tapi kalau zikir, puasa supaya hajatnya jalan, itu level rendah itu. Lu rendah lagi itu. Mau sampai kapan begitu? Saya mau tanya nih Ibu Nazar, nanti kalau anak saya lolos, saya puasa. Terus anak Ibu lolos. Karena Ibu ngomong, iya. Waduh, akidahnya berbahaya ini. Udah seumur begini Bu, harus belajar akidahnya yang benar. Seandainya anakku lolos, aku puasa. Itu namanya nazar. Apa tanggapan Rasulullah SAW? Nih ingat-ingat nih hari ini nih. Mungkin ke depan kita sudah jarang berjumpa, ya. Karena sudah ada yang berpulang nanti. Jangan takut, harus rindu. Masa nggak pengen jumpa Rasulullah, nggak pengen jumpa Allah, ya kan? Masih mengandalkan tubuh yang ringkih-ringkih begini, dunia yang rusak begini, dipertahankannya. Orang di Jepang aja pengen bunuh diri, masa Ibu diundang nggak mau datang? Kayak bener, kayak sanggup ya. Perhatikan kata Nabi SAW apa? La tuksirun nazar. Ya, jangan banyak-banyak bernazar. Ya. Kenapa? Fa innahu la yughayyirul qadar. Karena itu tidak merubah takdir. Ya, tidak merubah takdir. Takdir itu tidak dipengaruhi oleh nazar. Atau Ibu ngomong gini, kamu jangan begini, jangan begitu, ntar jadi begini. Ternyata benar, orangnya kejadian begitu. Pas jumpa, tuh aku bilang apa. Kejadiannya karena Ibu ngomong atau karena takdir? Takdir itu bukan kita fatalis, tapi mengakui Allah Maha berkuasa. Itu aja bedanya ya. Saya doa, terus qabul. Pertanyaannya, qabulnya karena Ibu doa, atau karena emang jatah rezekinya? Betapa banyak doa-doa yang dilafazkan, kalau nggak kabulkan di sini, kalau kabulkan nanti. Maka nanti disebutkan di hadis Imam Tirmizi, orang di sorga itu nyesel kenapa doa dia dikabulkan di dunia. Coba doanya dikabulkan di akhirat. Nyesel dia. Hati-hati kalau doa makbul nanti istidraj. Nih, orang yang paling sering istidraj itu orang yang berkaitan dengan kejadian-kejadian alam, misalnya rekayasa cuaca. Apa istilahnya? Bukan, rekayasa cuaca ala jadul, Bu. Apa? Pawang hujan. Tuh kan, ya, karena Abah berdoa, hujan berhenti. Ada yang ngomong gitu nggak? Karena Kiai ini berdoa, ini berhenti. Merasa ada doa dia yang paling istidraj itu. Istidraj itu artinya apa? Nikmat diberi, tapi kelalaian diri bertambah. Nikmat bertambah, kelalaian bertambah. Itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan terus kasih mereka nikmat, tapi terselipkan di belakangnya ada iqab, ada azab, dan mereka tidak sadar. Ya, hati-hati. Banyak orang, disinilah tergelincirnya orang-orang belajar ilmu hikmah kesaktian.
Ya, hati-hati ya. Atau belajar zikir-zikir manfaatnya ini, manfaatnya itu bikin gelisah. Saya waktu remaja umur 13-an setelah ikut suluk malah terjebak yang begitu-gitu. Senangnya kita wifi, kita wizit. Ya. Dan emang sebagian kejadian. Sebagian kita hajatkan kejadian. Tapi gelisah. Zikir untuk hajat ini zikir sekian. Kita udah zikir berapa hari, belum kabul juga. Tapi ini wirid ampuh nggak ya? Allah dengar nggak ya? Ada keyakinan, ada keraguan Allah mendengar atau tidak. Saya tanya Bapak Ibu nih, kalau kita ngomong nggak doa, Allah dengar nggak? Kita berbisik di hati, Allah dengar nggak? Apalagi doa. Allah itu dengar. Belum kita ngomong, belum kita berlafaz, Allah sudah tahu. Masalahnya, Allah itu memberi bukan per keinginan, tapi dia memberi berdasarkan kebutuhan hamba. Itu aja bedanya ya. Kenapa nih saya udah butuh? Ya, kok Allah belum kasih? Belum, kamu belum butuh sebenarnya. Kamu menginginkan sesuatu yang kamu anggap kebutuhan. Ya. Dia pengennya mobil A, duitnya cuma bisa untuk mobil B. Dia pengennya rumah A, padahal sanggupnya mobil B. Dia anggap keinginannya sebagai kebutuhan. Itu namanya tulul amal. Apa arti tulul amal? Jadilah bahasa Indonesia tolol. Ya, cocok logi yang cocok. Ya, cucuk logi yang cucuk. Tulul amal itu artinya apa? Tul. Orang Arab tuh mau tul, panjang. Ya. Tawil, ya. Tulul amal, bukan ain, pakai hamzah. Tulul amal, panjang angan-angan. Ya. Angan-angan cinta dunia, pulus, duit, rumah, gitu aja, jalan-jalan. Angan-angan salik, murid yang sudah mulai belajar zikir, pengen dapat kesaktian, pengen dapat ketenangan, pengen jadi guru, pengen punya pengikut, pengen jadi mursyid, ya, pengen punya tuah, pengen doanya didengerin orang, pengen disowanin orang. Wah, itu pengennya. Karena banyak pengennya. Kalau orang ahli dunia pengennya berlebih dari kebutuhan, muncullah iri, dengki. Ini asal muasal iri dengki mulai muncul. Kata tetangga, kayaknya dia nggak pernah keluar rumah, kok ganti mobil terus ya? Apa dia melihara tuyul? Gitu, mulai suuzon, ya. Kalau kata temen nih yang sudah jadi salik, jadi murid, perasaan dia makomnya belum sampai kok sudah diangkat gurunya jadi mursyid, jadi wakil talqin, jadi badal talqin, macam-macam lah. Kata si murid yang lain, dia kan belum sampai makomnya kok sudah diangkat. Ya. Ada yang nanya gitu sama saya di majelis tarekat. Saya tanya, lebih ngerti murid itu kamu apa gurunya? Ya guru dong Pak, kayak begitu. Ya. Terus urusannya apa kamu? Kalau gurunya memandang cukup, kenapa kamu protes? Ya juga ya katanya. Ya udah urusan guru yang urus, jangan kita yang urus. Jadi kalau ada orang ngomong gini, kan dia belum nyampe makomnya kok sudah diangkat. Itu sama aja kita sedang melawan guru atau kita merasa lebih mengerti daripada guru. Ya, hati-hati itu ya. Kalau ada lagi murid ya, teman kalau zikir katanya sudah pindah-pindah alam. Kalau zikir udah ngeliat cahaya, udah langit kemana gitu ya. Ya, kayaknya zikirnya nggak bekerja di aku. Padahal bukan itu tujuan berzikir. Nah ini yang mengganggu. Di situlah mulai ada kesel, kok teman dapat kita nggak dapat, kok teman mengalami kita nggak ngalamin. Kalau yang tadi kok teman dapat ijazah, aku nggak dapat ijazah zikir gitu ya.
Mau naik kelas nggak? Ya, nggak mau. Nggak mau. Siapa yang nggak mau? Mau naik kelas. Jangan lagi zikir karena ada hajat duniawi atau hajat immateri roh batinnya yang tadi. Ya, sakti, ketenangan, pengen makom-makom. Nah, mau yang naik lagi? Mau bener? Serius? Ingatlah Allah karena Allah layak diingat. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah layak disyukuri. Pujilah Allah karena Allah layak dipuji. Selayak apa? Saya malam tadi berkunjung ke ada kenalannya Gus Hadi ini, tapi orang Jawa ya inilah apa istilahnya kearifan lokal lah ya. Islam tapi ada budaya-budayanya gitu ya. Ya, ada budaya bukan Nusantara bukan. Tapi bukan kejawen yang Ibu bayangkan itu enggak. Ini Islam deh Islam. Tapi ada kearifan lokal lah ya. Ya. Saya melihat ada kelebihan di tempat orang yang kita kunjung itu. Mereka dianugerahi seni melukis. Saya kasih pertanyaan, Bapak, kalau melihat lukisannya bagus, kagum ke lukisannya atau kagum kepada yang melukis? Kemana? Nah, ini orang Semarang sudah beda pendapat dan pendapatan ini. Bagian sini kagum ke lukisan, bagian sono kagum ke yang melukis. Kagum ke lukisannya. Benar, tapi yang ono lebih benar. Yang hebat pada lukisan yang bagus itu lukisannya apa orangnya? Enggak, kita nggak ngomong pencipta dulu. Ibu cepat amat zikirnya nih. Ini berhasil berarti deh. Ya, kayak handphone nih. Berapa banyak orang melihat handphone yang canggih terus membayangkan siapa yang sehebat ini bisa bikin smartphone gitu. Gitu maksudnya. Nah, kagum ke smartphone-nya atau kagum ke yang bikinnya? Ya. Orang kita ini kan lucu, anti barat, tapi handphonenya iPhone, anti Cina, handphonenya semuanya made in China. Dan dia lupa DNA dia ternyata ada Cina-Cinanya berapa persen. Ini kan. Indonesia ini kan negara tempat melintas. Semua DNA lewat sini. Orang Arab lewat sini. Orang Cina lewat sini. Orang Jepang lewat sini. Orang Amerika lewat sini. Lewat semua. Jadi di Indonesia ini kita gak boleh benci suku apapun. Kalau dicek, ada Indianya 30%, ada Cinanya 30%, selebihnya abu-abu. Ada semua, kita nih lengkap nih kalau dia dari sini. Oh, yang ngomong-ngomong anti Cina kemarin, dia ada darah Cinanya, ngomong anti Arab, ada darah Arabnya. Kita ini diciptakan Allah beragam wajah ini, Allah ingin kasih tahu, aku ini maha kreatif. Ya, Allah ini maha, maka disebutkan di salah satu nama Allah Khalaq. Khalaq itu maha kreatif. Ada Khalik, ada Khal. Kalau Khalik pencipta, kalau Khalaq maha kreatif dalam mencipta. Yang sering kita kasih pertanyaan nih ke ibu-ibu yang pernah punya anak. Pernah gak melukis wajah anaknya? Kan hidung ibu nggak terlalu mancuk kayak orang Arab nih. Tarik-tarik aja hidungnya dikit gitu, bisa nggak? Nggak bisa toh? Matanya mungkin sipit-sipit dikit, pengen bikin gede-gede kayak orang Arab gitu kan? Kan nggak bisa. Kita nggak punya kemampuan untuk melukis wajah anak. Lalu siapa yang melukis wajah anak kita?
Nah itulah Allah Subhanahu. Nah, ibu-ibu ini kan insya Allah cantik lah menurut suaminya masing-masing. Ketika bercermin melihat, cantiknya aku. Padahal kita nggak pernah bikin kecantikan di wajah kita. Kagumnya kagum siapa? Kagum ke diri, atau kagum kepada yang bikin ini. Nah itu juga zikir. Inilah yang saya maksud zikir tanpa perlu membaca. Yang level tinggi. Kesadaran memandang, kesadaran mengetahui, kesadaran merasakan. Ya, jadi kalau bercermin kata Nabi, ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan wajahku, baguskan akhlakku. Itu zikir, bukan lafaz ini yang penting. Yang penting itu pengakuan, ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan wajahku. Yang membaguskan wajah siapa? Allah. Tolong baguskan juga akhlakku. Ya. Ini pengakuan ini yang penting. Pengakuan kalau kita zikir, kita selesai zikir katakan, ya Allah terima kasih. Nah ini penutup zikir yang jarang diajarkan orang, di ribat pun saya belum ajarkannya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau terjemahan bebasnya, ya Allah terima kasih, kalau bukan karena Engkau kami tidak mungkin berzikir. Ya Allah terima kasih, kalau bukan karena gerak Engkau kami tidak mungkin ruku dan sujud. Ya Allah kalau bukan karena Engkau, rezeki dari Engkau juga kami tidak mungkin bersedekah. Ya Allah kalau bukan karena Engkau nggak mungkin kami berangkat haji dan umrah.